Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Buyung Kirana di Tiga Darah Channel. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya dapat terus berbagi. Karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya berbagi tips dan triks khususnya kepada calon mahasiswa PPG atau yang sudah menjadi mahasiswa PPG yang tinggal mendapatkan menunggu penempatan LPTK. Nah, ini ada tips dan trik berdasarkan pengalaman saya telah mengikuti PPG tahun 2021 yang lalu, ya. Uji kinerja UKIN portofolio ini gampang-gampang susah, ya. Gampang kalau kita sudah ada, ya, sudah mempersiapkan jauh hari. Kemudian kalau misalnya susah, dikatakan susah, kalau nanti Bapak Ibu mempersiapkannya di waktu-waktu akhir, nah itu tentu akan kewalahan, ya. Sekali lagi, alangkah baiknya waktu yang ada ini Bapak Ibu manfaatkan untuk bisa mulai merancang atau mengira-ngira portofolio apa yang kira-kira yang akan Bapak Ibu gunakan atau upload nantinya ke dalam LMS atau Learning Management System atau borang pengisian portofolio, ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya izin ini bukan menggurui, hanya berbagi tips dan trik berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui, ya. Nah, kemungkinan besar UKM PPG tahun 2022 ini sepertinya tidak banyak perbedaan dalam pelaksanaannya dengan PPG tahun 2021, ya. Karena sejauh ini belum ada kita dengar atau kita lihat regulasi baru yang menjelaskan mekanisme UKM PPG khususnya untuk UKIN portofolio, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sudah bisa nih merancang kira-kira apa yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk nanti bisa memaksimalkan untuk UKIN khususnya portofolio, ya. Nah, dalam pelaksanaan UKM PPG ada dua ujian akhir yang Bapak Ibu mahasiswa PPG harus ikuti, yaitu yang pertama uji kinerja atau UKIN yang terdiri dari portofolio dan praktik pembelajaran. Nah, kali ini saya hanya fokus kepada bagaimana Bapak Ibu dapat memaksimalkan pengisian portofolio pada saat uji kinerja nanti, ya. Karena kalau yang praktik pembelajaran dan perangkat pembelajaran ini nanti sambil jalan saja, karena itu harus Bapak Ibu melewati masa perkuliahan kurang lebih selama 3 bulan itu, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu lakukan berbarengan, nanti harus mempersiapkan portofolio di akhir kegiatan, kemudian praktik pembelajarannya yang berupa perangkat pembelajaran dan video praktiknya. Nah, khawatirnya Bapak Ibu tidak maksimal, tidak fokus, sehingga Bapak Ibu juga tidak dapat nilai maksimal dari UKIN portofolio ini. Kan nanti sayang sekali Bapak Ibu sudah melaksanakan mengikuti perkuliahan selama kurang lebih 3 bulan dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian pada akhirnya karena Bapak Ibu tidak mempersiapkan diri untuk pengisian portofolio ini, akhirnya harus gagal di UKIN. Karena sekali lagi untuk lulus PPG Bapak Ibu harus lulus UKM PPG, artinya lulus UKIN dan lulus UP, ya. Nah, ujian yang kedua adalah uji pengetahuan. Nah, mengacu pada pelaksanaan PPG tahun 2021, sepertinya juga tidak jauh berbeda. Kemungkinan besar UP untuk tahun 2022 juga akan berbasis domisili, ya. Bapak Ibu, dalam konteks UKM PPG, portofolio adalah kumpulan bukti fisik yang menunjukkan bahwa mahasiswa PPG telah melaksanakan penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi selama menjalankan tugas profesi sebagai guru
yang dideskripsikan dalam narasi dan disertai dengan melampirkan bukti fisik, ya. Untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, portofolio yang dikumpulkan adalah karya selama 3 tahun terakhir sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Nanti contohnya seperti ini. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini adalah form yang nanti disediakan, diberikan pada saat Bapak Ibu akan mengisi borang portofolio, ya. Mulai dari kegiatan penelitian sesuai dengan itu, ya, nanti dideskripsikan setiap komponennya. Ini contohnya. Kemudian di dalam bentuk tabelnya, ya. Kemudian refleksi diri juga di deskripsinya apa nanti, ya. Kemudian apa saja yang direfleksikan, ya. Kegiatan refleksinya apa, permasalahannya apa, perbaikan tahun atau semester, keterangan. Ini contohnya nanti, ya. Nanti saya sematkan di di deskripsi video. Silakan nanti Bapak Ibu bisa download di link yang saya berikan nanti, ya. Semoga ini juga dapat membantu kira-kira memberikan gambaran lah, ya. Kira-kira apa yang perlu Bapak Ibu persiapkan dari sekarang, ya. Nah, ini contohnya. Sekali lagi nanti akan saya sematkan di deskripsi video ini, ya. Silakan Bapak Ibu lihat di sana. Nah, itu, ya. Kemudian kita lanjut. Apa saja komponen portofolio yang harus Bapak Ibu persiapkan, ya. Ada 6 komponen portofolio yang diakui pada UKM PPG. Yang pertama, melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah, ya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan refleksi diri. Kemudian yang ketiga, pencarian informasi dan pengetahuan baru. Yang keempat, menghasilkan inovasi baru. Yang kelima adalah prestasi. Kemudian yang keenam adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, kalau mengacu pada PPG tahun 2021, komponen 1 sampai 4 ini wajib, ya. Minimal 1 harus ada, masing-masing 1 harus ada, ya. Kemudian tapi saya ingatkan, saya tegaskan juga, alangkah baiknya Bapak Ibu isi portofolio ini dengan sejujurnya atau apa adanya, ya, tanpa mengada-ada. Jangan nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada, harus memaksa ada sehingga menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk pengisian portofolio ini, karena nanti takutnya hasilnya pun tidak baik bagi Bapak Ibu, ya. Kemudian untuk komponen 5 dan 6 ini tidak wajib, akan tetapi kalau misalnya Bapak Ibu punya, alangkah baiknya juga itu disiapkan saja dan Bapak Ibu masukkan agar dapat memaksimalkan nilai portofolio Bapak Ibu, ya. Nah, dalam konteks ini, ya, saya tidak akan berbicara berapa skornya untuk komponen-komponen ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendirilah tabelnya, ya. Tapi saya lebih fokus kepada bagaimana atau komponen apa, seperti apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu untuk dapat mengisi portofolio ini, ya. Oke, yang pertama, melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah. Nah, yang sangat mungkin dalam waktu yang masih ada ini Bapak Ibu bisa membuat PTK, ya, baik yang sudah diseminarkan ataupun yang belum diseminarkan. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah buat dalam 3 tahun terakhir ini, tapi belum sempat diseminarkan karena pandemi, alasannya misalnya, silakan Bapak Ibu seminarkan agar nanti Bapak Ibu dapat memperoleh nilai maksimal untuk PTK yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti kalau Bapak Ibu mau diseminarkan, ya, nanti didokumentasikan berupa foto kegiatannya, kemudian daftar hadir siapa-siapa yang hadir pada pelaksanaan seminar itu, ya. Apalagi sekarang sepertinya sudah ada yang tatap muka, ya. Kalaupun tidak bisa tatap muka, Bapak Ibu bisa juga melakukannya lewat virtual, ya. Bapak Ibu undang saja Bapak Ibu guru yang ada di gugusnya atau sekolah-sekolah di tempat Bapak Ibu, ya. Kemudian yang mungkin juga kalau misalnya Bapak Ibu hobi menulis, ya,
itu artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah ya. Itu juga bisa digunakan. Kemudian tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran atau buletin, baik yang terbit lokal, regional, nasional maupun internasional. Nah, untuk poin-poin ini semuanya ada nilainya. Nanti Bapak Ibu silakan lihat. Untuk penilaiannya nanti kita, kalau saya lebih menyerahkan sepenuhnya kepada tim penilai ya. Nanti masuknya kemana, kemudian benar apa tidak, skornya berapa, itu terserah tim penilainya saja ya. Yang penting Bapak Ibu sudah berusaha dengan jujur ya, memberikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, kita lanjut komponen yang kedua adalah refleksi diri. Nah, refleksi diri ini ada banyak sekali komponennya juga. Ya, tapi yang mungkin dan masih bisa Bapak Ibu lakukan dan persiapkan adalah misalnya Bapak Ibu merefleksikan diri dalam perbaikan pembelajaran. Ya, misalnya Bapak Ibu mengajarkan satu materi, ya, kemudian Bapak Ibu lakukan analisis, ya, kemudian lakukan perbaikan, ya, kemudian hasilnya Bapak Ibu dapatkan. Nah, nanti semuanya didokumentasikan dan dideskripsikan ya. Kemudian yang kedua, refleksi diri yang kedua yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah refleksi terhadap media pembelajaran ya, yang pernah Bapak Ibu gunakan ya. Kemudian refleksi hasil belajar peserta didik atau analisis ulangan baik harian, penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester. Kalau dalam 1 tahun ini Bapak Ibu melakukan refleksi terhadap analisis belajar peserta didik, berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan 2 refleksi diri ya, yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk pengisian portofolionya. Nah, kalau saya tahun lalu, ini saya contohkan refleksi diri saya yang saya gunakan dalam pengisian portofolio. Nah, ini judulnya. Nanti Bapak Ibu buatnya seperti ini. Refleksi diri ya. Refleksi pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Ya, jadi karena memang pas di masa-masa pandemi, masa COVID ya, jadi tidak banyak yang bisa dilakukan secara tatap muka langsung. Jadi saya lebih kepada pemanfaatan media pembelajaran selama belajar daring ya. Ada banyak platform nanti yang saya kombinasikan sehingga tidak membebani peserta didik saya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu buat covernya, kemudian halaman pengesahannya, daftar isi, kemudian latar belakangnya ya, kemudian ya sampai permasalahan, kemudian solusi dan sebagainya, kendala, hambatan, ya, kesimpulan dan saran penutup, ya. Nah, ini lampiran-lampirannya saya menggabungkan beberapa aplikasi platform pembelajaran mulai dari WA, kemudian Google Form, ya, kemudian Microsoft Office 365 pada fitur Sway-nya ya. Kemudian ini saya contohkan pemberian materi menggunakan Microsoft Office 365. Kemudian tugas-tugas yang saya berikan lewat Sway ya. Ini saya dokumentasikan semua, kemudian diintegrasikan juga dengan Google Classroom. Nah, ini contohnya saya lampirkan juga sebagai bukti memang saya benar-benar telah melakukan apa yang saya refleksikan, dan ini jurnalnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa buat seperti ini ya. Tergantung kegiatan refleksi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu ya. Oke, komponen yang ketiga adalah pencarian informasi dan pengetahuan baru. Nah, ini juga menurut saya Bapak Ibu bisa maksimalkan. Ini masih ada waktu. Jadi sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG, Bapak Ibu masih bisa mengikuti kegiatan seminar, webinar, ya, workshop, karya yang minimal sertifikatnya
terdiri dari 32 JP ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu harus membeli misalnya, tetapi Bapak Ibu tidak mengikuti kegiatan itu ya. Jadi karena sekarang ada banyak kegiatan seminar atau webinar online ya, workshop, tentu saya rasa Bapak Ibu bisa mengikutinya ya, minimal 1 atau 2 lah ya, Bapak Ibu sudah bisa dapatkan sebelum menjadi mahasiswa PPG. Saya saja contohnya dalam bulan ini ada beberapa kegiatan seminar workshop diklat yang saya ikuti, antara sudah 3 dalam 1 bulan ini, dan itu gratis ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah menghasilkan inovasi. Nah, ini juga menurut saya bisa Bapak Ibu persiapkan dari sekarang dan bisa Bapak Ibu maksimalkan di sini ya. Contohnya kalau Bapak Ibu bisa hobi menulis, membuat buku yang ber-ISBN atau tidak ber-ISBN, itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk pengisian portofolio ya. Kemudian misalnya membuat modul ya, Bapak Ibu membuat modul di sekolah misalnya kan, dalam bentuk print out ataupun e-modul misalnya, diktat minimal dipakai di kalangan atau sekolah sendiri. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu gunakan ya. Kemudian yang ketiga, membuat media pembelajaran. Nah, ini juga menurut saya yang sangat mungkin Bapak Ibu lakukan, yaitu membuat video pembelajaran atau video tutorial yang diupload ke YouTube, minimal durasi 15 menit. Nah, kalau misalnya ada, itu Bapak Ibu bisa simpan ya untuk nanti sebagai bekal Bapak Ibu untuk mengisi portofolio. Kemudian membuat karya alat peraga sederhana. Nah, ini saya contohkan, saya membuat karya inovasinya hanya 3 kalau nggak salah ya. Karya inovasi sederhana itu pembuatan karya inovatif sederhana sistem peredaran darah manusia. Nah, ini nanti Bapak Ibu buat ya, dinarasikan, didokumentasikan seperti ini, mulai dari covernya, kemudian halaman pengesahannya yang terdiri judul alat peraganya apa, nama yang pembuat, kemudian unit kerja, kemudian disahkan oleh kepala sekolah ya. Kemudian ini yang penting ya, dasarnya apa, Bapak Ibu membuat alat peraga itu, kemudian alat dan bahannya ya, bahannya apa, alatnya apa, kemudian ini didokumentasikan semua ya, biar lebih jelas. Kemudian tahapan-tahapan pembuatannya, langkah-langkahnya apa saja, bagaimana. Kemudian foto, ini yang penting ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu download media untuk diupload di internet nanti, tapi Bapak Ibu tidak ada di situ ya. Dan nanti khawatirnya Bapak Ibu malah terjebak dengan ulah Bapak Ibu sendiri ya. Nah, kita dokumentasikan proses dari awal ya sampai akhir, sampai kalau bisa sampai penggunaan di dalam kelas. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Nah, ini untuk karya inovasi. Kemudian dijelaskan cara kerja, sistem kerjanya. Selesai, begitu saja, kan sederhana. Namanya alat peraga sederhana, dan itu bisa Bapak Ibu gunakan ya. Kemudian saya juga membuat karya inovasi bidang seni, misalnya ya. Kebetulan saya untuk di bidang seninya membuat naskah drama ya, teater yang dilakukan atau dipertunjukkan untuk memeriahkan Hari Sumpah Pemuda ya. Dan itu saya dokumentasikan dengan video, kemudian gambarnya juga, foto, untuk mendukung bahwa memang benar saya telah membuat. Meskipun itu bukan saya sendiri, tapi bergabung dengan beberapa orang. Tapi kan nanti terserah tim penilai ya, berapa dia mau kasih nilainya. Nah, itu ya. Oke. Kemudian komponen yang kelima adalah prestasi. Nah, ini tidak wajib seperti yang saya sampaikan di awal ya. Kalau tapi kalau memang Bapak Ibu punya prestasi, ini benar-benar Ibu ya, Bapak Ibu yang melakukan yang terlibat dalam perlombaan, bukan Bapak Ibu membimbing kemudian mendamping peserta didik ya, bukan itu, tapi Bapak Ibu
benar-benar Bapak Ibu yang mengikuti lomba itu ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu guru sebelum menjadi mahasiswa PPG pernah mengikuti lomba dan meraih juara dengan dibuktikan dengan piagam atau sertifikat juara, silakan Bapak Ibu upload saja ya. Lumayan nanti bisa menambah poin atau skor untuk portofolio Bapak Ibu. Tapi sekali lagi ya, yang benar-benar Bapak Ibu yang lomba, bukan anak atau peserta didik yang lomba, tapi Ibu hanya pendampingan, bukan seperti itu ya. Kemudian komponen portofolio berikutnya adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, ini juga tidak wajib, tapi sekali lagi kalau misalnya Bapak Ibu ada, alangkah baiknya Bapak Ibu persiapkan juga. Misalnya menjadi anggota PGRI, apa yang perlu Bapak Ibu upload? Scan kartu PGRI-nya. Kemudian menjadi pengurus organisasi, baik itu sosial, keagamaan, olahraga, dan lain sebagainya. Bapak Ibu scan kan atau upload saja ya. SK yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu benar-benar menjadi pengurus organisasi ya. Kemudian menjadi panitia di sebuah kegiatan misalnya. Biasanya itu kan ada susunan panitia, dan itu Bapak Ibu bisa gunakan. Lampirkan juga dengan foto-foto selama mengikuti kegiatan. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu masukkan. Kemudian apalagi? Nah, ini yang sangat mungkin dan pasti Bapak Ibu punya ya, menjadi panitia kegiatan di sekolah. Contohnya apa? Misalnya SK pengurus KKG, kemudian SK PPDB penerimaan peserta didik baru, SK panitia penilaian akhir semester misalnya, dan itu bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pengisian portofolio Bapak Ibu ya. Nah, demikianlah Bapak Ibu tip dan trik berdasarkan pengalaman saya mengikuti PPG tahun 2021, dan alhamdulillah berjalan lancar dan tidak mengulang ya. Nah, sekali lagi mumpung masih ada waktu, silakan Bapak Ibu guru baik yang sudah ditetapkan sebagai mahasiswa PPG atau yang masih sebagai calon mahasiswa PPG yang mau mengikuti seleksi akademik atau pretest untuk mempersiapkannya dari sekarang, sehingga nanti kalau sudah masuk perkuliahan Bapak Ibu mahasiswa PPG tidak lagi memikirkan hal-hal kecil seperti ini ya. Baik Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempersiapkan hal-hal kecil untuk pengisian portofolio ini ya, Bapak Ibu nanti tidak lagi sibuk ya memikirkan apa yang harus Bapak Ibu persiapkan, apa yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Nanti Bapak Ibu bisa lebih fokus belajar untuk persiapan UP atau ujian pengetahuan UKM PPG sebagai tes akhir ya. Nah, jika Bapak Ibu mahasiswa PPG nanti lulus semua di kedua ujian tersebut, maka Bapak Ibu mahasiswa PPG dinyatakan lulus UKM PPG. Akan tetapi, kalau seandainya Bapak Ibu mahasiswa PPG gagal di salah satu ujian tersebut, maka Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus UKM PPG. Kan sayang sekali ya, Bapak Ibu sudah berjuang, belajar sungguh-sungguh selama 3 bulan, tapi karena Bapak Ibu tidak mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, harus gagal di UKIN misalnya karena tidak sempat lagi untuk mempersiapkan dokumen apa yang harus diisi untuk portofolionya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu persiapkan dari sekarang ya, Bapak Ibu bisa lebih fokus memaksimalkannya untuk UKIN, uji kinerja, poin praktik pembelajarannya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya dirasa kurang maksimal di portofolio dokumen-dokumen ini, Bapak Ibu bisa maksimalkan sekali lagi di praktik pembelajarannya, maksimalkan di perangkat pembelajarannya, kemudian maksimalkan juga di video praktik pembelajaran ya. Nah, demikian Bapak Ibu tip dan trik dari saya. Kalau kurang berkenan saya mohon maaf ya. Bukan, sekali lagi saya bukan menggurui, tetapi hanya berbagi pengalaman yang kebetulan masih saya ingat ya, apa yang
saya lakukan untuk mengisi portofolio ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Tiga Darah Channel agar saya dapat terus berbagi, karena biasa bagi kita bisa berarti bagi orang lain. Saya doakan juga agar Bapak Ibu guru semuanya lulus PPG tahun ini. Amin. Ya. Bagi yang mau melihat contoh dokumen ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.